Tuhan kembali membentuk kami, kembali berbicara kepada kami. Firman-Mu memulihkan kami, Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, Firman-Mu mengubah kami menjadi baru. Berbicaralah kepada setiap kami, Roh Kudus-Mu yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biar hanya isi hati Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami terima ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang kayu salib-Mu Tuhan, supaya kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Ya, senang kembali bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, mengucapkan terima kasih buat dukungan dan doa jemaat Bapak Ibu sekalian yang acara pemakaman ibu kami semua berjalan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang anak panah di tangan pahlawan. Ya. Anak panah di tangan pahlawan. Dari Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian akan baca ayat yang kedua. Sudah ketemu? Ada di slide juga ya. Sudah ketemu Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua. Nyanyian ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah sakupa. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Ayat 4 bersama-sama. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Amin. Nah, Bapak sekalian, pasti tahu anak panah ya. Anak panah itu biasanya digunakan sebagai senjata untuk menyerang gitu ya. Tapi kalau anak panah di tangan pahlawan bukan digunakan untuk merusak atau menyakiti, tetapi digunakan untuk melumpuhkan musuh, untuk menaklukkan lawan ya. Nah, jadi kalau ada anak panah di tangan pahlawan, selalu melumpuhkan musuh ya. Selalu akan melumpuhkan musuh. Lalu kalau anak panah, kalau seorang pahlawan melesatkan anak panah, pasti anak panah itu tidak sia-sia, tidak terbuang. Pasti anak panah itu akan melesat tepat pada sasaran, sehingga anak panahnya tidak terbuang, tidak sia-sia. Nah, Alkitab katakan di dalam Yefanya 3 ayat 17 bahwa Tuhan kita adalah pahlawan yang memberi kita kemenangan. Tuhan itu adalah sumber kemenangan, sehingga ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, pada waktu itu kemenangan sesungguhnya ada di pihak kita. Pada waktu itu sesungguhnya kemenangan akan dinyatakan lewat kehidupan kita, karena anak panah ya di tangan pahlawan itu pasti tidak pernah menjadi sia-sia. Ya. Percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu, di dunia ini kita kenal ada dua senjata. Satu
Satu senjata untuk melumpuhkan lawan, satu senjata untuk kejahatan, satu senjata untuk kebenaran, satu senjata untuk kejahatan. Makanya kita bilang, gunakanlah hidupmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Tuhan mau kita memakai hidup kita menjadi senjata kebenaran. Karena pada waktu kita memberi hidup kita menjadi senjata kebenaran, pada waktu itu hidup kita akan menjadi efektif, menjadi kehidupan yang maksimal, kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang berguna, kehidupan yang menggenapi rencana Tuhan. Nah, itulah panggilan Tuhan atas setiap hidup kita. Bukan menjadi senjata kelaliman, bukan menjadi senjata-senjata yang digunakan iblis untuk merusak kehidupan dunia ini. Tuhan mau kita agar hidup kita menjadi senjata-senjata Tuhan. Amin. Lewat hidup kita, lewat hidup saudara, musuh ditaklukkan, musuh dikalahkan. Karena itu, mari kita lihat ke dalam diri kita, apakah selama ini kita menjadi senjata kebenaran atau senjata kelaliman. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengajak kita untuk benar-benar memastikan diri kita menjadi senjata kebenaran. Lewat hidup kita, rencana Allah dinyatakan. Lewat hidup kita, musuh dikalahkan. Lewat hidup kita, kuasa si jahat, taktik si jahat, siasat si jahat digagalkan lewat kehidupan kita. Karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana kita bisa menjadi senjata kebenaran. Tadi di ayat 4 dikatakan, anak panah di tangan pahlawan. Coba kita bayangkan sejenak, kalau ada anak panah di tangan pahlawan, apa yang akan terjadi? Pasti pahlawan itu tidak akan pernah menggunakan untuk kejahatan. Karena kalau digunakan untuk kejahatan namanya bukan pahlawan, tapi ya si jahat, ya musuh, penjahat. Tetapi kalau digunakan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang baik. Nah, seperti sekarang ini Ukraina dan juga Rusia, ya, mereka menggunakan senjata. Rusia menyerang Ukraina. Kenapa? Apakah untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang jahat? Kita tidak tahu kebenarannya. Tetapi yang jelas, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Lewat hidup kita, siasat si jahat digagalkan. Lewat hidup kita, musuh dikalahkan. Lewat hidup kita, orang-orang sekeliling kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah kehidupan seperti ini yang kita harapkan? Bukankah kehidupan yang seperti ini yang kita rindukan? Kita digunakan oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Nah, mari kita lihat apa syarat sebuah panah itu menjadi senjata kebenaran. Apa syarat sebuah panah tidak menjadi sia-sia? Sebuah panah menjadi maksimal. Yang pertama, panah itu harus kuat. Karena waktu dilesitkan, ternyata panahnya nggak kuat, bisa-bisa patah, sia-sia. Nah, yang kedua, panahnya harus lurus. Karena kalau nggak lurus, misalnya disorot gitu ya, dilesatkan, maka dia juga jalannya akan mencele-mencele gitu ya. Nggak mungkin bisa tepat pada sasaran. Yang ketiga, panahnya harus tajam. Kan waktu dilesat, misalnya pas pada sasaran, tapi kalau nggak tajam, maka dia nggak bisa maksimal, nggak akan bisa menancap. Betul ya? Lalu yang
pada panah yang di belakang itu, ya, ya, bulu yang ada di ini bagian belakang itu berfungsi sebagai keseimbangan, sehingga pada waktu dilesitkan oleh pahlawan, panah itu tidak kemana-mana, tapi tepat pada sasaran. Dan yang terakhir, panah itu harus ada di tangan pahlawan. Kalau ada di tangan penjahat, ya mungkin dia tajam, mungkin dia kuat, mungkin dia seimbang, tapi digunakan untuk sesuatu yang merusak, digunakan untuk sesuatu yang menghancurkan. Maka panah itu nggak akan maksimal. Nah, kalau panahnya sudah tajam, panahnya kuat, panahnya seimbang, maka panah itu harus ada di tangan pahlawan. Nah, siapakah pahlawan itu? Pahlawan itu adalah Tuhan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melesatkan karyanya lewat hidup kita. Maka pada waktu itu kasih-Nya, kebenarannya, kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Maka kita akan kembali kepada panggilan rancangan Tuhan yang semula. Kapan kita memiliki kehidupan yang kembali pada rancangan Tuhan yang semula? Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, dosa artinya apa? Hamartia. Hamartia itu artinya tidak tepat pada sasarannya Tuhan. Tapi waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka pada waktu itu kita akan kembali kepada sasaran Tuhan yang semula. Lewat hidup kita, kemuliaannya, kebenarannya, kasih-Nya dinyatakan. Makanya itu Alkitab katakan, ya, Tuhan mau agar kita menjadi terang dan garam dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Saat kapan itu? Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena Dia yang datang kepada kita memberikan kita kasih karunia. Karena Dia yang datang menghampiri kita, menyatakan anugerah keselamatan. Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang menerima anugerahnya untuk hidup dengan dirinya sendiri, hidup dengan caranya sendiri. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pada waktu itulah hidup saudara, hidup saya akan menjadi kehidupan yang penuh arti, efektif, maksimal, tidak pernah lagi sia-sia, jauh dari kata sia-sia. Kita akan memiliki kehidupan yang memberi dampak. Lewat hidup kita, dunia akan merasakan damai Tuhan, sukacita Tuhan lewat kehidupan kita. Ada amin? Ya, inilah panggilan Tuhan buat setiap kita. Kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang maksimal, kehidupan yang sungguh-sungguh bisa kita nikmati, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu di dalam Kolose 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Oleh Dia dan untuk Dia. Makanya waktu kita hidup untuk diri kita sendiri, hidup untuk keinginan kita, hidup untuk hawa nafsu kita, hidup untuk ambisi kita, hidup untuk kehormatan kita, pada waktu itulah kita akan memiliki kehidupan yang merusak, yang mencemari lingkungan, menjadi sampah masyarakat. Tapi saya bersyukur, saya bertemu dengan orang-orang yang hebat di tempat ini, yang siap memberi hidupnya. Amin. Ya. Segala sesuatu harus dari Tuhan. Apapun alasannya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rindukan, apapun yang mau kita capai dalam hidup kita, semuanya harus berasal dari Tuhan. Karena kalau tidak berasal daripada Tuhan, maka bukan sesuatu yang berdampak, bukan sesuatu yang membawa kepada kedamaian dan kebenaran, bukan membawa kepada sesuatu kebaikan dan kebaikan. Tapi waktu kita berkomitmen, waktu kita menyadari hidupku dari Tuhan, maka segala sesuatu, segala rencanaku, segala keinginanku, segala yang kulakukan berasal daripada Tuhan. Waktu kita memastikan hidup kita berasal dari Tuhan, memastikan semua yang kita lakukan, semua bermotivasi, semua tujuannya untuk Tuhan,
pribadi-pribadi yang tepat pada sasaran. Tuhan mau kita hidup dengan cara demikian. Nah, karena itu bagaimana kita bisa menjadi pribadi anak panah di tangan pahlawan? Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, yang tema gereja kita ya. Bisa kita baca sebentar sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengerjakan roti dan berdoa. Tuhan mempersiapkan satu wadah untuk memproses kita seperti yang Dia mau. Apa itu? Itulah gereja. Apa yang terjadi di dalam gereja? Gereja bukanlah gereja ketika hanya kita datang, duduk, diam, lalu pulang. Yang dikatakan gereja ada 3 unsur yang terjadi di dalam gereja. Makanya saya sebut 3 poros. 3 poros ini berbicara tentang apa? Ibadah raya, persekutuan atau komunitas, dan yang ketiga apa? PA. Seperti yang dilakukan oleh jemaat lama. Ini model pola yang Tuhan sudah tetapkan buat gerejanya untuk kita apa? ATM. Apa ATM? Amati, tiru, lalu melakukan. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Makanya kalau gereja, itu kan zaman dulu itu kan zaman rasul, nggak berlaku lagi sekarang Pak. Kita pakai cara kita, kita pakai ide kita. Apa yang terjadi? Akhirnya menjadi apa? Menjadi gereja-gerejaan. Kenapa? Bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari diri sendiri. Idenya, pemikirannya, cara-caranya berasal dari diri sendiri. Bapak Ibu ngerti? Bisa nangkap? Seharusnya tadi Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu berasal dari Dia dan untuk Dia. Maka bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita menjalankan gereja kita, semuanya harus berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari pendeta, bukan berasal dari lembaga, bukan berasal dari BPD, bukan berasal dari GBI, tapi berasal dari apa? Berasal dari Alkitab. Ini adalah wadah yang Tuhan tetapkan buat kita untuk memproses setiap orang, supaya kehidupan setiap orang yang diproses di dalamnya seperti anak panah di tangan pahlawan. Karena sebuah panah tidak akan pernah menjadi sebuah panah yang efektif, yang maksimal, tanpa ia ada di tangan seorang pahlawan. Saya dulu waktu anak kecil sambil nanam sapi, kita buat panah-panahan, iya kan? Panahnya ada bukan di bambu, kita dileset kena itu apa namanya, pohon pisang. Akhirnya pohon pisang orang yang kena, yang rusak. Itu hanya mainan, tidak bisa berguna, tidak bisa efektif. Tapi kalau anak panah di tangan pahlawan, kita mau memberi hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Percayalah, saudara akan melihat anak-anak saudara melesit. Saudara akan melihat pasangan saudara, istri saudara, suami saudara, tahu-tahu dia melesit, tepat pada sasaran itu. Amin. Bukankah ini yang kita rindukan? Bukankah ini yang kita harapkan? Anak-anak kita, keluarga kita, tepat pada sasarannya Tuhan. Menjadi anak-anak seperti yang Tuhan mau. Menjadi anak-anak seperti kita katakan seperti tunas zaitun, memberi harapan, memberi keharuman buat keluarga kita. Bukankah ini yang kita rindukan agar suami kita, istri kita, semuanya tepat pada sasarannya Tuhan, melesit, tahu-tahu udah di sana aja ya, udah tahu-tahu orang itu kok bisa ya, udah tahu-tahu kok saya udah sampai di sini ya. Itu yang akan terjadi. Tuhan akan membuat kita heran, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang disediakan Tuhan buat orang-orang yang dikasihnya. Caranya bagaimana? Kita harus diproses dalam 3 poros gereja. Gereja kita punya 3 poros: ibadah raya, PA kehidupan, dan juga persekutuan.
Mari kita diproses di dalamnya. Karena waktu kita mau diproses di dalamnya, maka kita akan melahirkan apa ini? Ada salib terbalik di sini. Ada apa segitiga terbalik? Salibnya nggak terbalik ya, sorry. Ini adalah orang yang diproses di dalamnya adalah orang yang memiliki hati hamba. Waktu kita diproses di dalam 3 poros gereja akan melahirkan hati hamba. Kita selalu bernyanyi, inilah yang punya hati sebagai hamba. Tapi kalau kita nggak pernah diproses di dalam gereja yang sesungguhnya, 3 poros gereja, saya tidak yakin seseorang punya hati hamba. Bukankah kita rindukan supaya pasangan kita punya hati hamba? Bukankah kita rindukan orang tua kita punya hati hamba? Bukankah kita rindukan anak-anak kita punya hati hamba? Caranya gimana? Tuhan kasih tahu hari ini kepada kita caranya. Polanya adalah 3 poros. Inilah gereja yang sesungguhnya. Inilah gereja yang dirancang oleh Tuhan. Inilah gereja yang Tuhan kehendaki. Apa syarat supaya kita menjadi anak panah yang melesat tepat pada sasaran? Kita harus tajam, kuat, dan lurus. Nah, tajam, kuat, dan lurus. Nah, di dalam Yesaya 49 ayat 2, anak-anak muda bersama dengan saya bisa baca ya. 1, 2, 3, ya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, yang menyembunyikan aku dalam tabung panah. Siapa yang membuat kita runcing? Yang membuat kita runcing adalah Tuhan. Ya. Tidak tumpul. Kalau tumpul, walaupun anak panah itu kuat, seimbang, walaupun anak panah itu ada di tangan pahlawan, tapi kalau tumpul, nggak bisa masuk dengan baik, nggak bisa tertancap, maka nggak bisa mengalahkan lawan, maka nggak bisa melumpuhkan musuh, karena tidak tajam, maka dia harus tajam. Nah, kita juga Tuhan mau menjadi pribadi yang tajam. Apa artinya tajam? Kita peka terhadap kehendak Tuhan. Kita peka terhadap kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika ada masalah, ketika ada berkat, ketika ada tantangan, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Peka kehendak Tuhan. Selain itu, Tuhan juga mau agar kita menjadi pribadi yang kuat. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kuat? Kita harus berdiri di atas dasar firman Tuhan. Alkitab menggambarkan bahwa firman itu seperti apa? Firman itu seperti apa? Pelita. Betul ya? Firman itu juga digambarkan seperti apa? Makanan rohani bagi kita. Kalau kita nggak makan, nggak mungkin kita kuat. Maka di dalam 3 poros tadi ada pH kehidupan. Waktu kita diproses di dalamnya, kita pasti menjadi pribadi yang kuat. Karena kita akan menerima makanan rohani kita. Asupan rohani kita cukup terpenuhi lewat pH kehidupan. Kita bisa tahu kebenaran. Alkitab bilang apa? Kamu akan tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kita harus menjadi pribadi yang kuat. Kapan kita menjadi pribadi yang kuat? Saat kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menjadi pribadi yang kuat saat kita apa? Ada di persekutuan. Karena apa yang terjadi di persekutuan ini? Persekutuan multiplikasi ini. Karena kita bersama-sama. Kita nggak mungkin kuat kalau kita sendiri, betul nggak? Kita kuat kalau kita bersama-sama. Yuk sama-sama bilang sama saya. Kita kuat kalau kita bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kita kuat kalau kita bersama-sama. Amin. Kita akan pasti menjadi pribadi yang kuat. Nah, di dalam mocam ini, di dalam proses gereja ini, kita juga akan masuk ke dalam di persekutuan ini, kita akan ditantang untuk punya PPIP. Orang yang kita jangkau, orang
kita menjadi pribadi yang kuat. Kita dilatih untuk peduli, kita dilatih untuk berdoakan, kita dilatih untuk berkorban, kita dilatih untuk menguatkan yang lain. Akhirnya kita semakin kuat karena kita dilatih. Kita akan juga menjadi pribadi yang lurus, tidak bengkok hatinya. Karena apa? Kita tertanam dalam kebenaran. Kita akan menjadi pribadi yang lurus. Kita akan didorong dan kita juga akan ditarik. Di sini ada proses memuridkan. Di 3 poros ini ada proses memuridkan ya Bapak Ibu. Semua kita akan dimuridkan dan memuridkan lewat 3 poros ini. Kita akan diluruskan. Begini, waktu saya punya murid, lalu saya menghadapi sesuatu di luar sana, saya tertantang untuk melakukan yang buruk atau yang baik. Diperhadapkan untuk melakukan yang buruk saja. Tapi waktu saya ingat saya punya murid, wah, bakalan ada nih yang dengar cerita saya. Bakalan ada nih yang perlu saya saksikan tentang pengalaman saya. Akhirnya saya termotivasi untuk melakukan itu. Waktu saya punya guru, saya tahu ada guru saya, ada mentor saya yang mendoakan saya. Karena itu saya pasti mampukan untuk melakukan yang benar. Sehingga waktu itu kita akan selalu berdiri di atas kebenaran. Bapak Ibu bisa melihat betapa luar biasa poros 3 poros yang Tuhan ucapkan. Ini akan menolong kita untuk terus bertumbuh menjadi dewasa. Ini akan menolong kita untuk terus lurus dalam kehendak Tuhan. Waktu saya diperhadapkan, wah, ada murid saya nanti ini saksian saya mesti melakukan yang benar. Waktu saya diperhadapkan dengan suatu masalah, saya mau mengikuti yang Tuhan mau, karena saya tahu ada mentor saya, ada gembala saya yang mendoakan saya. Saya pasti dimampukan. Sehingga kita selalu berjuang, selalu percaya diri untuk berjalan dalam ketetapan Tuhan. Luar biasa. Betapa luar biasa 3 poros yang Tuhan ucapkan buat kita. Kita akan menjadi pribadi yang tajam oleh pertolongan Roh Kudus, karena kita dilatih untuk peka mengalami Tuhan, menemukan jawaban Tuhan. Di dalam persekutuan ini, di dalam 3 poros ini, kita akan ditantang untuk apa? Untuk punya pokok-pokok doa. Setiap kita akan ditulis pokok doamu apa, rinduanmu apa, apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan untuk mokjam saudara, untuk PPIP saudara, apa yang Tuhan mau, apa yang saudara rindukan agar PPOIS, agar Tuhan melakukan sesuatu untuk PPIP saudara, saudara bisa catat. Dan waktu itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Saya mau tanya, bagaimana cara kita untuk mengalami Tuhan? Gimana? Paling simpel ketika kita mencatat pokok-pokok doa. Waktu kita mencatat pokok-pokok doa, kita akan melihat, oh iya, ini pokok doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Oh iya, ini sudah dijawab Tuhan dengan cara seperti ini, saat seperti ini. Waktu itu kita mengalami Tuhan dalam 3 poros ini, khususnya dalam persekutuan mokjam, kita ditantang untuk saling berdoakan, punya pokok-pokok doa. Lalu yang tidak kalah penting, kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang. Artinya seimbang di sini apa? Kita menyeimbangkan antara 3 poros tadi. Persekutuan, ibadah, dan juga PA harus seimbang. Karena 3 poros tadi ini mau memenuhi keperluan kita. Manusia, Tuhan Allah kita menyatakan pribadinya dalam dirinya dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Manusia kita juga terdiri dari 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh. Gereja juga bekerja di proses dalam 3 hal ini. Dalam ibadah raya ini menyentuh apa? Menyentuh emosi kita.
dalam ibadah ini kita disentuh bagian apa? Bagian emosi. Karena itu di dalam ibadah kita selalu ditantang kita untuk apa? Mengambil keputusan dan komitmen. Lalu di dalam persekutuan ini kita disentuh apa? Disentuh bagian perasaan. Lalu di PA kita disentuh bagian apa? Bagian intelektual kita. Jadi 3 hal ini Tuhan sudah pakai, siapkan untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang, oh saya inilah ibadah kaya saja lah, nggak perlulah ibadah persekutuan segala, PA dulu kan udah pernah, waktu saya mau dibaptis saya kan udah pernah ikut PA. Nah, ini akan membuatkan menjadi apa? Tidak seimbang, tidak balance. Karena itu kita perlu menjaga keseimbangan 3 poros ini. Karena 3 poros ini akan memenuhi keperluan kita, kebutuhan emosi kita, intelektual kita, dan kehendak kita. 3 hal ini sangat-sangat diperlukan untuk kita miliki, untuk kita proses di dalamnya. Tidak hanya sehingga kita akan menjadi pribadi, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Tidak hanya memenuhi kebutuhan satu sisi saja, tetapi juga sisi-sisi yang lain. 3 sisi ini harus terpenuhi dalam hidup kita. Lalu bagian yang terakhir yang juga penting kita lihat seimbang. Lalu bagian yang lain yang juga penting apa? Kita harus ada di dekat Tuhan. Pahlawan kemana-mana bawa tabungnya, tabung panah. Nah, kalau misalnya ada musuh, ternyata tabungnya nggak ada, ya sama aja. Panah itu tidak bisa digunakan. Tapi kalau panah itu ada di tabung seorang pahlawan, kapan saja dia bisa gunakan untuk menaklukkan musuh, mematahkan siasat sejarah. Artinya apa? Tuhan mau kita selalu dekat. Dalam 3 poros yang kita kenal, yang ada di depan Bapak Ibu semua ini membawa kita untuk dekat. Ini membawa kita untuk mengenal Tuhan. Ini membawa kita untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang melesat tepat pada sasarannya. Kalau kita dekat dengan Tuhan berarti kita ada di tangan Tuhan. Siapa yang seharusnya mengontrol hidup kita? Tuhan. Pada waktu kapan? Saat kita ada di tangan Tuhan. Waktu kita ada di tangan pahlawan, kita dipersiapkan untuk melesat. Setiap waktu kita dipakai untuk melesat. Artinya apa? Biarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Biarkan Tuhan yang mengontrol hidup kita. Kapan kita tahu bahwa kita sedang diambil alih oleh Tuhan? Dan kita tahu kehendaknya, kita rindukan Tuhan. Saat visi-misinya sungguh-sungguh menjadi motivasi dalam hidup kita, menjadi penggerak dalam hidup kita. Ya, apa visi gereja kita? Apa visi gereja kita? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Nah, itu visinya ya, menjangkau, memuridkan, melatih, memutus, itu visinya Pak. Menjadi gereja yang melahirkan murid, menjadi gereja yang memuridkan. Ya. Itu visi kita. Ketika kita menangkap visi Tuhan, pada waktu kita itu berarti kita sedang ada di tangan Tuhan. Selalu kita mau ikut pimpinan Tuhan. Kita mau untuk memuridkan. Kita rela untuk memuridkan dan dimuridkan. Nah, itu berarti kita ada di tangan Tuhan. Diarahkan. Ketika kita berkata di tangan pahlawan, berarti kita mau diarahkan. Kita mau dilesatkan. Kita mau diutus untuk tepat pada sasaran. Waktu kita seperti anak panah yang dilesatkan seperti itu, apapun yang perlu dilakukan oleh anak panah itu hanya membiarkan
dirasakan, dilesatkan. Demikian waktu kita mau hidup kita menggenapi rencana Tuhan, tidak ada apapun yang perlu kita lakukan. Kita hanya membiarkan Tuhan memanggil kita. Tuhan, aku tahu ini perintah. Tuhan, aku tahu ini keadaan Tuhan. Aku mau terjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup. Waktu itu tahu-tahu apa yang terjadi. Rencana Tuhan yang ajaib, yang besar, yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan mau kita nggak berfokus pada hasil. Tuhan mau kita berfokus pada hasil, pada proses. Yang sering menjadi masalah apa? Kita terlalu sering berfokus pada hasil. Jika kita capek duluan, Pak, saya udah doain orang ini, tapi dia baru berubah, capek deh. Udah deh, saya nggak mau lain dia lagi. Kita nggak bisa begini. Yang perlu kita lakukan apa? Taat saja. Tuhan, aku tahu 3 poros ini adalah kehendak Tuhan. Bagian kami adalah setia dalam proses. Bagian Tuhan akan menyatakan hasil. Tahu-tahu orang sebelah saudara diubah oleh Tuhan. Tahu-tahu bangku kosong di sebelah saudara diisi oleh Tuhan. Tahu-tahu gereja kita nggak kuat lagi. Amin. Tahu-tahu usaha saudara Tuhan berkati kenapa? Karena ada visi Tuhan di dalamnya. Tahu-tahu anak saudara seperti yang Tuhan mau, menggenapi rencananya, menggenapi janjinya. Kenapa? Di dalamnya ada visi Tuhan, di dalamnya ada hati Tuhan. Tuhan akan membuat kita takjub akan Tuhan. Mari kita berdoa. Maukah saudara mengambil keputusan dan komitmen untuk selalu ada di prosesnya Tuhan. Karena kalau saudara tidak ada di dalam prosesnya Tuhan, berarti saudara sedang ada di proses dunia ini yang sedang mempersiapkan kita untuk menjadi senjata-senjata kezaliman, senjata-senjata kejahatan. Tuhan mau membuat setiap kita menjadi pribadi yang heran, pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia. Tuhan ingin menepati janjinya, menepati rencananya lewat setiap hidup kita. Pertanyaannya, maukah kita diproses dalam kehidupan gereja yang sesungguhnya? Mari melihat kepada gereja kita, mari melihat kepada keluarga kita, mari kita melihat kepada diri kita. Apakah selama ini kita merasa puas ketika pernah belajar Alkitab? Apakah kita merasa puas hanya ketika kita hadir di gereja ini? Apakah kita merasa puas ketika kita ikut persekutuan-persekutuan? Hari ini Tuhan mau mengoreksi hati kita. Tuhan mau menetapkan langkah kita. Tuhan mau menuntun kita pada jalan-jalannya. Tuhan mau kita membawa kita ke dalam proses. 3 proses gereja yang mengubah kita, membentuk kita, mempersiapkan kita menggenapi rencananya. Menyatakan kebenarannya dan kemuliaannya. Banyak orang akan heran, banyak orang akan takjub karena perbuatan Tuhan lewat kehidupan saudara. Tuhan, Kau berbicara kepada setiap jemaat. Hati kami Tuhan siap untuk diubahkan, dibaharui, dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih. Terima kasih.
mulai sekarang Tuhan, kami mau belajar di proses dalam 3 poros gereja. Kami tahu Tuhan, apa yang Kau tunjukkan kepada kami hari ini sesuatu yang penting dan berharga. Dan Tuhan materaikan dalam setiap hati sanubari kami, sehingga kami mulai mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami mulai berjuang untuk ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kami percaya Roh Kudus-Mu memateraikan dengan sempurna dalam hati sanubari kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah minggu hari ini Tuhan. Bersyukur buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bersyukur buat setiap jemaat Tuhan yang datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa haus dan lapar akan Kau. Tuhan yang menyempurnakan setiap ibadah kami, setiap pengagungan, persembahan, dan penyembahan kami, semua boleh menjadi upah yang harum bagi hormat kemuliaan Nama. Biar Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak kami dalam sekolah mereka, dalam studi mereka, dalam pergumulan mereka, pasangan hidup mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menunjukkan jalan, Tuhan yang menuntun setiap langkah anak. Tuhan memberkati setiap orang tua kami dalam kesehatan, dalam setiap pergumulan keluarga. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baru ya Tuhan untuk setiap orang tua kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Kami boleh mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas kita jemaat. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan segala hal-hal yang tidak kami ingini Tuhan. Dan semua yang baik, semua yang Kau sediakan, semua yang Kau rencanakan